Akhirnya aku sampai di sini. Aku meninggalkan Luragung untuk mencari kedamaian. Hei, berhenti. Siapa kau? Orang asing? Dari mana asalmu? Mengapa kau datang ke desa ini? Namaku Batisari. Aku berasal dari Luragung. Aku datang ke sini hanya untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Luragung kau bilang, itu jauh sekali dari sini. Apa yang membuatmu datang ke sini? Seperti yang aku bilang di awal, aku hanya ingin mencari kedamaian di desa ini. Jika kalian mengizinkan, aku ingin tinggal di desa ini. Sebenarnya desa ini masih baru dibangun. Jika niatmu baik, maka kami akan menerimamu. Oh, kalau boleh tahu, apa nama desa ini? Desa ini bernama Pabedilan, yang diambil dari kata bebedil. Oh, bagaimana bisa? Bukankah itu adalah kegiatan tembak-menembak? Ya, Anda benar. Alkisah dahulu kala berpuluh-puluh tahun. Akhirnya aku datang lagi ke hutan ini, di hutan yang sunyi, liar, dan penuh misteri. Hutan apakah ini, Pangeran? Aku sering datang ke sini untuk berburu. Hei, berani sekali kau manusia. Aku tidak tahu kalau ini wilayah kalian. Aku datang ke sini hanya untuk berburu. Berburu, kau berburu di tanah kami tanpa izin. Ini tempat kami, kau sudah mengusik ketenangan kami. Hutan ini memiliki aturan dan kau sudah melanggarnya. Memang apa aturannya? Alah, banyak bicara kamu manusia. Main-main kau dengan saya? Hutan ini memang cocok untuk kita berburu. Untuk kita beristirahat, kita akan membangun persanggrahan di sini. Oleh karena itu, segera persiapkan segalanya. Siap. Tapi Pangeran, nama apa yang cocok di tempat ini? Aku sering datang ke sini untuk berburu. Oleh karena itu, aku beri nama Pabedilan. Dari kata bebedil, yang artinya berburu. Ternyata begitu ya. Sungguh menarik sekali asal-muasal desa ini. Jika memang niatmu baik, menetaplah di sini. Terima kasih karena telah mempercayai saya. Tentu saja saya akan ikut serta dalam membangun desa ini. Hei, tidak bisa. Tanah ini milikku. Sudah turun-temurun dari keluargaku. Kau tak punya hak untuk menggarapnya. Aku sudah punya izin dari tetua.
Tanah itu ada di perbatasan ladangku. Kau harus tahu itu. Cukup. Hentikan itu. Kalian semua lupa, kita adalah saudara di desa ini. Pertikaian seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Sekarang, sebutkan apa keinginan kalian. Aku ingin hakku dihormati Ki Batisari. Sudah sejak lama tanah itu milikku. Aku tidak bermaksud merebut Ki Batisari, tapi tanah itu ada di perbatasan ladangku. Dan aku sudah mendapat izin untuk menggarapnya. Jadi, kita akan mengukur ulang tanah ini dengan saksi-saksi para ketua. Baiklah, kami setuju. Akhirnya kau sampai juga, saudaraku. Begitu indah dan asrinya desa ini. Bagaimana kabarmu, Batisari? Alhamdulillah, keadaanku baik-baik saja. Sepertinya kau kelihatan kelelahan. Mari beristirahat di rumahku. Ki, siapakah yang ada di sampingmu itu, Ki? Ini adalah saudara kandungku. Namanya Rendot. Saya Rendot. Saya adalah saudaranya Ki Batisari. Senang bertemu dengan Anda, Ki Rendot. Rendot akan ikut menetap di sini bersama saya. Dengan senang hati, Ki. Semoga saudaramu nyaman berada di desa ini. Aku rasa desa ini butuh seorang pemimpin. Pemimpin yang bisa memimpin kita agar desa ini tetap damai. Tapi, siapa yang pantas? Kita semua bekerja, sedangkan tidak ada yang benar-benar memikirkan soal kepemimpinan di desa kita. Bagaimana dengan Ki Batisari? Sejak dia datang, desa ini berkembang dengan pesat. Dia orang yang bijaksana dan selalu siap membantu. Iya, Ki Batisari telah menunjukkan kepemimpinannya. Meskipun tanpa jabatan resmi. Aku rasa dia pantas untuk menjadi kepala desa kami. Ki, kami semua sepakat. Kami ingin engkau menjadi kepala desa kami. Desa ini butuh seorang pemimpin. Dan kami percaya engkaulah orang yang tepat. Apa yang kau maksud? Kau tentu tahu desa ini masih belum memiliki seorang pemimpin. Dan kami rasa engkau adalah orang yang pantas untuk memimpin desa ini. Kurasa juga begitu. Engkau memang pantas, Ki Batisari. Aku hanyalah seorang pendatang. Dan aku tidak pernah memikirkan soal jabatan. Tapi jika kalian semua percaya kepadaku, aku akan menerima jabatan itu dengan senang hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah gerangan? Saya Pangeran Cirebon. Saya datang ke desa ini ingin menyampaikan sesuatu kepada dirimu. Oh, kalau begitu silakan masuk. Apa yang membuatmu datang kemari, wahai pangeran? Tentunya, saya datang ke desa ini ingin menyampaikan sesuatu kepada dirimu. Di desa ini belum mempunyai kepemimpinan. Bagaimana jika engkau yang menjadi kepala desa di desa ini? Kalau memang pangeran menginginkan saya untuk menjadi kepala desa, maka saya akan menerimanya dengan senang hati. Baiklah, saya mempercayaimu, Batisari, sebagai pemimpin di desa ini. Ingat amanah dari saya, jagalah desa ini dan rawatlah.
Baiklah Pangeran, saya akan menerima jabatan itu. Baiklah kalau begitu. Saya izin pamit untuk melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Namun, bagaimana caraku mendapatkan dukungan dari para warga? Baiklah Ki Batisari, kami mempercayaimu bahwa engkau bisa memimpin desa ini. Jaga dan rawatlah desa ini. Bawalah desa ini semakin maju. Kenapa selalu Ki Batisari yang dipilih? Padahal aku lebih pantas menjadi pemimpin. Dan aku lebih tahu bagaimana cara membangun desa ini. Assalamualaikum. Saudara-saudara, aku tahu kalian merasakan apa yang aku rasakan. Desa ini perlahan-lahan mulai kehilangan arah. Ki Batisari memang bijak, tapi apakah kebijaksanaan saja cukup untuk memajukan desa kita? Memang Ki Batisari baik orangnya, namun banyak hal yang tidak cepat diselesaikan. Dan desa ini seperti tertanam di tempat. Banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Tanah kita subur, kita dapat menghasilkan banyak hal. Tetapi keputusan Ki Batisari sering terlalu lambat. Itulah yang kurasakan juga. Desa ini butuh pemimpin yang lebih tegas, yang berani dalam mengambil langkah-langkah besar. Kalau tidak, desa ini akan tertinggal. Lihat desa-desa di sekitar kita. Mereka mulai berkembang pesat. Sementara kita... Tapi Ki Batisari sudah lama memimpin kita. Masih banyak yang menghormatinya. Bagaimana jika penduduk lain tidak setuju? Hormat bukan berarti setuju dengan semua keputusan. Kalian sendiri sudah melihat, banyak dari kita mulai merasa kecewa. Sebenarnya, apa yang kau rencanakan, Ki Rendot? Jika kau benar-benar ingin mengambil alih, maka bagaimana kau akan melakukannya? Tidak dengan kekerasan. Aku tidak ingin memecah belah desa ini. Tapi, jika kita semua bisa bersatu, jika dari kita banyak yang mendukung, kita bisa menunjukkan kepada Pangeran Cirebon bahwa desa ini butuh pemimpin yang baru. Tapi, bagaimana kalau Pangeran Cirebon tidak setuju? Bagaimana kalau mereka tetap memiliki Batisari? Itulah sebabnya kita butuh kekuatan dari penduduk. Jika dari kita menunjukkan mayoritas perubahan, Pangeran tidak punya alasan untuk menolak. Aku setuju bahwa desa ini memang butuh perubahan. Tapi, apakah kau bisa melakukan yang lebih baik dari sebelumnya, Ki Rendot? Sudah kupikirkan ini sejak lama. Desa ini akan lebih maju dan lebih makmur. Percayalah. Baiklah, Ki Rendot. Jika kau benar-benar yakin, maka kami akan mendukungmu. Kalian tidak akan kecewa. Bersiaplah. Perubahan besar akan datang. Hei saudaraku, kau tahu desa ini butuh pemimpin yang lebih muda, yang berani dalam mengambil keputusan. Rendot, memimpin bukan tentang usia atau keberanian saja. Menjadi pemimpin harus memahami kebutuhan rakyat, menjaga keseimbangan,
dan mengambil keputusan yang bijaksana. Kau terlalu lambat. Desa ini butuh perubahan. Aku bisa membuat desa ini lebih maju, lebih cepat berkembang. Aku tidak pernah ingin memimpin dengan paksa. Jika kau menginginkan jabatan ini, maka ambillah. Tapi engkau harus ingat, jabatan seorang pemimpin itu tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawab? Atau kau takut kehilangan jabatanmu? Kau tahu, rakyat menginginkan perubahan. Dan aku bisa membawa desa ini lebih maju. Ki Batisari terlalu lembut, mungkin sudah waktunya kita cari pemimpin yang baru. Tapi kalian lihat sendiri kan, Kirendo terlalu terburu-buru. Desa ini butuh kedamaian, bukan perubahan mendadak. Jika rakyat menginginkan hal itu, maka aku akan mundur dengan sukarela. Tapi sebelum itu, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Musyawarah? Halah, tidak perlu. Kami semua butuh pemimpin yang bisa menjaga desa ini, bukannya malah memecah belah desa ini. Rendot, jika kau memang ingin benar-benar memimpin, maka aku akan mengalah. Memang benar, desa ini mungkin butuh perubahan. Ki Batisari, apakah kau benar-benar akan menyerahkan jabatanmu? Jika Rendot merasa dirinya bisa membawa desa ini lebih baik, maka aku tidak akan menghalanginya. Kau benar, aku bisa membawa desa ini lebih maju. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan gagal. Tuh. Terima kasih para warga desa. Aku berharap kalian tetap mendukung kepemimpinan baru ini dan menjaga desa kita dengan baik. Kirendot hanya berbicara soal perubahan. Namun apa yang kita dapatkan? Kebijakan barunya malah membuat desa kita semakin kacau. Jalanan rusak tidak diperbaiki, dan banyak orang yang sudah kehilangan kepercayaan. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya butuh waktu. Desa ini akan berkembang. Kalian hanya harus bersabar. Sabar kau bilang, sudah berbulan-bulan. Tapi apa? Tidak ada perubahan yang lebih baik. Sebelumnya, Ki Batisari tidak pernah menjadikan desa ini menjadi sesulit ini. Kau tahu Kirendot di bawah kepemimpinanmu, desa ini malah makin mundur. Jalan-jalanan rusak, perdagangan kering, dan rakyat pun mulai menderita. Dulu, di bawah kepemimpinan Ki Batisari, desa ini selalu sejahtera. Tapi sekarang apa? Kita bahkan kekurangan makanan. Aku hanya butuh lebih banyak waktu. Segalanya akan membaik. Kalian harus bersabar. Kami butuh pemimpin yang peduli, bukan hanya yang memikirkan kekuasaan. Dan ini saatnya engkau mengakui kesalahanmu. Lah, kok malah diam? Sudahlah, kita pulang saja. Atas nama Pangeran Cirebon, saya datang ke sini untuk menyampaikan keputusan mengenai kepemimpinan Anda di desa ini. Setelah mempertimbangkan kondisi dan keluhan di desa ini, saya memutuskan kepemimpinan dirimu, Kirendot, harus berakhir hari ini. Tunggu.
Aku hanya butuh lebih banyak waktu. Aku bisa memperbaiki semua ini. Kegagalanmu sudah terlihat jelas, Kirendot. Desa ini tidak terus-menerus menderita, Rendot. Jabatan kepala desa akan dikembalikan lagi ke Ki Batisari. Aku tidak pernah menginginkan ini kembali dengan cara seperti ini. Tapi, jika desa ini menginginkan aku kembali, aku akan memimpin sebaik mungkin. Ki Batisari telah memberikan segalanya untuk desa ini. Tidak ada pemimpin sebaik dia. Kami semua berharap Ki Batisari bisa pulih. Pak Bedilan adalah rumah kita. Jagalah desa ini. Pemimpin datang dan pergi. Aku hanyalah bagian kecil dari sejarah desa ini. Ki Batisari mungkin telah tiada, tapi semangatnya tetap ada di antara kita. Setiap keputusan yang beliau ambil dan setiap nasihat yang beliau berikan akan terus membimbing desa ini. Makam ini bukan hanya sekedar tempat peristirahatan. Ini adalah simbol dari dedikasi, pengorbanan, dan kebijakan yang Ki Batisari berikan kepada kita semua. Selama kita ingat akan pelajaran yang ia tinggalkan, desa ini akan terus hidup dengan damai. Setiap kali kita datang ke sini, kita tidak hanya berziarah, tetapi juga mengenang perjuangan dan rasa cinta yang Ki Batisari berikan untuk desa ini. Semoga kita semua bisa meneruskan warisan itu. Dan semoga desa ini tetap terlindungi dari segala ancaman. Sebagaimana Ki Batisari selalu melindungi selama ia hidup.
3. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Maju tim. Dan banyak orang sudah. Santai deh. Santai. Buat desa ini menjadi seperti ini. Seperti ini. Ih, bau sisa demi Allah anjing. Bagus banget padahal. Asu. Itu di belakang enggak ada motor agak. 3. Sabar kau bilang. Satu, 2, 3. Satu, 2, 3. Kibatisari telah memberikan kamu. Gat. Dene. Ini setan. Dindi. Oh. Desi anak mana Desi? Narsis. Diokor jiji. Satu, 2. Yang ada riaknya kalau bisa. Satu. Kibatisari. Jawara. Hala. Tidak perlu. Jangan buru-buru. Kau terlalu lambat. Desa ini butuh perubahan. Satu. 3. Setelah mempertimbangkan keluhan-keluhan di itu. Taruh. Jangan gitu. Gitu aja. Emang apa? Tiundra. Ini tempat kami. Kau sudah memasuki mengusik. Berburu. Kau berburu di tanah kami tanpa izin. Izin. Hutan ini memiliki aturan dan kau sudah melanggarnya. Hutan ini memiliki aturan dan kau Hutan ini memiliki aturan. 1, 2, 3. Kau